Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa Putri Azahra dengan nomor induk mahasiswa 240104010078. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas final test mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Yang pertama itu tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Kita akan masuk pembahasan yang pertama tentang ontologis. Ontologis dakwah merujuk pada dasar keberadaan dan hakikat dakwah dari sudut pandang ontologi, yaitu cabang filsafat membahas tentang hakikat sesuatu termasuk realitas dan keberadaan dalam konteks dakwah. Landasan ontologisnya berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu dakwah, mengapa dakwah diperlukan, dan apa tujuan serta keberadaannya. Berlandaskan pada keyakinan tentang keberadaan Tuhan, wahyu, dan kebenaran agama Islam yang harus disampaikan kepada umat manusia. Intinya adalah hakikat dakwah sebagai upaya menyampaikan ajaran Islam. Kemudian penjelasan yang kedua tentang epistemologis. Epistemologis dakwah menggunakan ilmu yang bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis, serta pengalaman manusia. Proses memahami, menyampaikan, dan menginternalisasi nilai-nilai Islam melalui metode ilmiah dan tradisional menjadi bagian epistemologi dakwah. Landasan epistemologis dakwah merujuk pada dasar-dasar pengetahuan yang menjadi pijakan dalam aktivitas dakwah dalam konteks ini. Epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, struktur, dan validitas pengetahuan yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, epistemologi disebut juga dengan teori pengetahuan yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Sementara ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa ilmu atau science merupakan bagian dari pengetahuan atau knowledge, yaitu pengetahuan ilmiah yang lazim disebut dengan ilmu. Wahyu, Al-Quran dan hadis, yaitu pengetahuan dalam dakwah, harus berlandaskan pada wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis. Dua sumber ini menjadi dasar utama dan autentik telah menyampaikan pesan Islam. Kemudian yang kedua, indrawi atau empiris, yaitu dakwah juga bisa didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat. Pendekatan ini melibatkan studi sosial, budaya, dan kondisi psikologis audiens yang memungkinkan dai untuk menyesuaikan pesan dakwah dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Penjelasan yang ketiga tentang aksiologis dakwah. Landasan aksiologis dakwah bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi umat, perubahan positif, dan transformasi masyarakat menuju kehidupan Islami. Nilai-nilai moral dan etika menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas dakwah. Landasan aksiologis dakwah
berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan orientasi dakwah. Aksiologi dakwah, cabang filsafat yang membahas tentang nilai, sehingga landasan aksiologis dakwah mengacu pada tujuan moralitas dan nilai-nilai etis yang dipegang dalam aktivitas dakwah. Menurut istilah atau etimologis, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno atau aksios yang memiliki arti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan sebuah cabang filsafat yang berisi teori tentang nilai atau what is the value. Nilai memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berguna, yang memiliki kualitas, yang dicari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, individu maupun kelompok. Intinya, nilai merupakan sesuatu yang baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai-nilai seperti etika. Surya Sumantri menjelaskan bahwa aksiologi adalah suatu ilmu pendidikan yang bertujuan untuk menguji dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkannya dalam kepribadian seseorang. Itulah penjelasan tentang materi yang pertama atau bab yang pertama tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi atau bab yang kedua, yaitu tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang pertama adalah signifikansi ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara menyampaikan pesan Islam secara efektif kepada masyarakat. Signifikansinya terletak pada 1. Penyebaran nilai-nilai Islam, yaitu ilmu dakwah menjadi media untuk memperkenalkan ajaran Islam secara benar kepada umat, baik yang sudah muslim maupun non-muslim. Kedua, pemberdayaan umat. Melalui dakwah, umat dibimbing menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan prinsip Islam. Ketiga, pembentukan peradaban Islam. Dakwah berkontribusi dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Keempat, penyelesaian masalah sosial. Penyelesaian masalah sosial ini dengan dakwah, Islam memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan moral di masyarakat. Kemudian relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain yang kedua yaitu ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Pada bagian ini, dalam menjalankan dakwah secara efektif, diperlukan berbagai ilmu bantu. Antara lain, ilmu dakwah merupakan disiplin yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai ilmu lainnya. Hubungan ini penting untuk memperkaya pendekatan dakwah sehingga lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan zaman. Berikut penjelasan hubungan ilmu dakwah dengan beberapa bidang ilmu lainnya. Yang pertama, yaitu ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Hubungannya adalah ilmu dakwah bersumber dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sehingga pemahaman yang mendalam terhadap ilmu keislaman sangat penting. Ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, tasawuf, dan akhlak menjadi dasar untuk memahami materi dakwah yang benar sesuai syariat Islam. Kemudian ada kontribusi ilmu keislaman. Yang pertama tafsir, yaitu membantu dai memahami ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual untuk disampaikan kepada umat. Yang kedua adalah hadis, menyediakan landasan perilaku dan tindakan Rasulullah sebagai contoh dalam berdakwah. Yang ketiga, fikih, menentukan hukum-hukum Islam yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tasawuf, membimbing aspek spiritualitas dalam dakwah agar menekankan akhlak mulia. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua tentang ilmu dakwah dan sains sosial. Hubungan ilmu dakwah dan sains sosial adalah ilmu sains sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan komunikasi
membantu memahami kondisi masyarakat, budaya, perilaku, dan pola pikir mereka. Pemahaman ini penting agar dakwah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, relevan dengan masyarakat yang menjadi objek dakwah. Kontribusi sains sosial, sosiologi, memahami struktur masyarakat, stratifikasi sosial, dan dinamika kelompok untuk menentukan pendekatan dakwah yang tepat. Kemudian ada antropologi, menyelami budaya, tradisi, dan adat lokal agar materi dakwah bisa disampaikan dengan cara yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu psikologi. Psikologi membantu memahami psikologi individu, motivasi, dan kebutuhan umat agar pesan dakwah lebih efektif. Dan yang terakhir adalah ilmu komunikasi. Mengajarkan cara menyampaikan pesan dakwah dengan metode yang jelas, persuasif, dan menarik. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga tentang hubungan ilmu dakwah dan metodologi sains. Hubungan ilmu dakwah dan metodologi sains membantu ilmu dakwah dalam mengembangkan pendekatan ilmiah yang sistematis, logis, dan terukur. Dakwah yang berbasis metodologi sains mampu menganalisis masalah umat secara objektif dan memberikan solusi yang rasional. Kontribusi metodologi sains. Yang pertama ada pendekatan empiris, yaitu membantu dai melakukan riset lapangan untuk memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan analitis, menyusun strategi dakwah berdasarkan data yang valid dan analisis yang komprehensif. Dan yang ketiga adalah inovasi teknologi, menggunakan teknologi modern seperti media digital untuk memperluas jangkauan dakwah. Jadi kesimpulannya adalah ilmu dakwah memerlukan sinergi dengan ilmu keislaman, sains sosial, dan metodologi sains agar dakwah menjadi efektif, relevan, dan sesuai kebutuhan umat. Dengan pendekatan yang holistik, dakwah dapat mencapai tujuannya, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan, menyebarkan nilai-nilai Islam, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Itulah penjelasan tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah paradigma ilmu dakwah, yang mana paradigma ilmu dakwah menjelaskan cara berpikir atau kerangka kerja dalam memahami dan melaksanakan dakwah secara sistematis dan terstruktur. Berikut adalah penjelasan terkait teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Pertama, teori sistem dakwah. Pengertian teori sistem dakwah adalah pendekatan yang melihat dakwah sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komponen sistem dakwah yang pertama ada subjek dakwah atau dai, adalah orang atau kelompok yang bertugas menyampaikan pesan dakwah, sedangkan subjek harus memiliki kompetensi dalam ilmu keislaman, komunikasi, dan memahami kebutuhan mad'u. Yang kedua adalah objek dakwah atau mad'u, merupakan sasaran atau penerima dakwah, yaitu individu, kelompok, atau masyarakat. Pemahaman terhadap karakteristik mad'u seperti usia, budaya, dan tingkat pendidikan sangat penting. Yang ketiga ada materi dakwah, isi dakwah yang disampaikan yang meliputi nilai-nilai Islam, ajaran akhlak, dan solusi atas masalah kehidupan. Dan materi yang harus dibawakan oleh materi dakwah adalah materi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mad'u. Yang keempat ada media dakwah. Media dakwah merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan dakwah, seperti ceramah, buku, media sosial, atau teknologi digital. Dan yang kelima ada metode dakwah, pendekatan atau teknik yang digunakan dalam menyampaikan dakwah seperti dialog, nasihat,
atau keteladanan. Dan yang keenam adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan, meningkatkan keimanan, dan membangun masyarakat Islami. Selanjutnya, pembahasan tentang teori proses dakwah. Pengertian teori proses dakwah menggambarkan dakwah sebagai suatu rangkaian aktivitas yang berlangsung secara bertahap dan terencana untuk mencapai perubahan positif pada mad'u. Adapun tahapan dalam proses dakwah, yang pertama adalah persiapan atau preparation. Dai mempersiapkan diri dengan ilmu, strategi, dan pemahaman terhadap kondisi mad'u, melakukan analisis kebutuhan atau need assessment untuk menentukan pendekatan yang tepat. Kedua, pelaksanaan atau execution, yaitu menyampaikan pesan dakwah dengan metode yang sesuai, memanfaatkan metode atau memanfaatkan media yang relevan untuk menjangkau mad'u secara efektif. Kemudian ada berinteraksi langsung dengan mad'u melalui dialog, ceramah, atau diskusi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga tentang evaluasi atau evaluation adalah mengukur efektivitas dakwah melalui feedback dari mad'u, menganalisis sejauh mana perubahan sikap, pemahaman, atau perilaku yang terjadi pada mad'u. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan strategi untuk dakwah selanjutnya. Pembahasan yang keempat adalah pengembangan atau development. Pengembangan development mengembangkan metode dan materi dakwah agar lebih relevan dengan tantangan zaman, mengadopsi teknologi dan inovasi baru untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas dakwah. Ciri utama teori proses dakwah meliputi bersifat dinamis, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya, mengutamakan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan, serta memprioritaskan hubungan yang baik antara dai dan mad'u. Kesimpulan dari teori sistem dakwah yaitu memandang dakwah sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung. Sedangkan kesimpulan dari teori proses dakwah adalah menekankan tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan dakwah, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Kedua teori ini saling melengkapi dan dapat diterapkan secara bersamaan untuk menghasilkan dakwah yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan materi atau bab yang keempat, yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang pertama adalah macam dakwah. Macam dakwah dikategorikan berdasarkan ruang lingkup dan sifatnya. Yang pertama ada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang penyampaian dakwahnya melalui ceramah, khutbah, atau dialog. Contohnya adalah seperti ceramah agama, diskusi keagamaan. Yang kedua ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah yang melalui tindakan nyata, memberikan contoh atau solusi kepada masyarakat. Contohnya adalah membantu masyarakat dalam pendidikan, ekonomi, atau sosial. Yang ketiga ada dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam adalah dakwah melalui tulisan dalam buku, artikel, majalah, atau media digital. Contohnya seperti menulis artikel Islami di blog atau media sosial. Yang keempat ada dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah adalah dakwah yang dilakukan dengan cara bijaksana, penuh hikmah, dan sesuai dengan kondisi mad'u. Dan yang kelima adalah dakwah bil mau'izah hasanah. Merupakan dakwah yang memberikan nasihat yang baik, menyentuh hati mad'u dengan kelembutan dan kasih sayang. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah model dakwah. Model dakwah adalah pola pelaksanaan dakwah berdasarkan situasi dan kondisi. Yang mana yang pertama adalah model tradisional. Model tradisional mengandalkan metode konvensional seperti ceramah langsung atau majelis ilmu. Yang kedua ada model modern. Model modern memanfaatkan teknologi dan media digital seperti YouTube,
podcast, atau aplikasi Islami. Yang ketiga, ada model partisipatif. Model partisipatif adalah melibatkan mad'u secara aktif dalam kegiatan dakwah, seperti diskusi kelompok atau kegiatan sosial. Yang keempat, ada model kolaboratif. Model kolaboratif merupakan dakwah yang dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga dakwah, pemerintah, atau komunitas lokal. Sedangkan pembahasan yang ketiga adalah bagian tentang pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara pandang yang digunakan dalam menyampaikan dakwah, yang mana diantaranya yang pertama adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis memahami kondisi mental dan emosional mad'u untuk menyampaikan pesan dakwah yang tepat. Contohnya, seperti menyemangati orang yang sedang menghadapi masalah. Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang melibatkan pemahaman terhadap budaya, adat, dan norma sosial masyarakat. Contohnya adalah menyesuaikan materi dakwah dengan budaya lokal. Ketiga, ada pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif dakwah dilakukan melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Contohnya seperti mengajarkan nilai-nilai Islam melalui program sekolah atau pelatihan. Sedangkan yang keempat, ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan solidaritas. Contohnya seperti membantu masyarakat miskin sebagai wujud dakwah. Sedangkan yang kelima, pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis merupakan pendekatan yang menggunakan media digital dan teknologi sebagai sarana dakwah. Contohnya adalah dakwah melalui media sosial atau platform digital. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat. Pada bagian 4 adalah media dakwah. Media dakwah adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah, yang mana media dakwah atau sarana tersebut terbagi menjadi beberapa media. Di antaranya yang pertama, media tradisional. Contohnya seperti mimbar masjid, buku, majalah, dan surat kabar. Kemudian yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik di sini berupa radio, televisi, film, dan rekaman audio video. Sedangkan yang ketiga adalah media digital. Media digital bisa berupa media sosial. Di antaranya adalah Facebook, Instagram, YouTube, podcast, atau website dakwah. Yang keempat, ada media visual. Media visual bisa berupa poster, infografis, pamflet, dan billboard. Dan yang kelima, ada media interaktif. Media interaktif berupa webinar, aplikasi dakwah, dan diskusi virtual. Selanjutnya kita masuk pada pembagian yang kelima, yaitu metode dakwah. Metode dakwah adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan dakwah. Di antaranya adalah yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah memberikan pidato atau paparan langsung di depan audiens. Yang kedua, cocok untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Kemudian media yang selanjutnya atau metode selanjutnya adalah diskusi. Di metode diskusi ini melibatkan dialog atau tukar pikiran antara dai dan mad'u dan memungkinkan partisipasi aktif mad'u. Sedangkan yang ketiga adalah metode keteladanan, yang mana metode keteladanan ini memberikan contoh melalui perilaku dan tindakan nyata. Dai menjadi role model bagi masyarakat. Metode yang keempat yaitu metode pendidikan atau tarbiyah. Metode ini mengajarkan nilai-nilai Islam secara sistematis melalui program pembelajaran. Sedangkan yang kelima adalah metode digital. Metode digital ini menggunakan platform digital seperti live streaming, video dakwah, atau aplikasi mobile.
Dan yang keenam, metode persuasif. Metode terakhir ini yaitu metode yang meyakinkan mad'u dengan cara yang lembut dan rasional. Jadi, kesimpulannya adalah keberhasilan dakwah bergantung pada pemilihan macam, model, pendekatan, media, dan metode yang sesuai dengan kondisi mad'u dan tujuan dakwah. Dai perlu fleksibel dalam menerapkan berbagai cara ini agar dakwah menjadi efektif dan relevan di era modern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi atau bab yang kelima, yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah pada masa kini. Dakwah di era modern menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan sumber daya dai, mitra dakwah atau mad'u, dan materi dakwah atau maddah. Dan ini adalah penjelasannya. Yang pertama, sumber daya dai. Ada problematika. Yang pertama, adanya keterbatasan kompetensi. Tidak semua dai memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu keislaman, teknologi, atau isu-isu kontemporer. Kurangnya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemahaman sosiokultural. Yang kedua, adalah kurangnya dai di daerah tertinggal. Sebagian besar dai terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan daerah terpencil kekurangan pendakwah. Yang ketiga, adanya integritas dan akhlak dai. Beberapa kasus menunjukkan ketidaksesuaian antara ajaran yang disampaikan dengan perilaku dai yang dapat merusak citra dakwah. Yang keempat adalah adaptasi teknologi. Tidak semua dai mampu memanfaatkan media digital atau teknologi modern untuk berdakwah secara efektif. Dan solusinya, yang pertama adalah pelatihan dan pembinaan dai secara berkelanjutan, mengadakan program dakwah khusus untuk daerah terpencil. Yang ketiga, ada penekanan pada peningkatan akhlak dan integritas dai. Dan yang terakhir adalah penguatan teknologi digital sebagai alat dakwah. Lanjut ke bagian yang kedua tentang mitra dakwah atau mad'u. Problematika yang dihadapi dari mitra dakwah atau mad'u yang pertama adalah adanya beragamnya karakteristik mad'u. Mad'u terdiri dari berbagai latar belakang, seperti usia, pendidikan, budaya, dan tingkat pemahaman agama. Hal ini memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, minimnya kesadaran keagamaan. Sebagian mad'u kurang peduli terhadap nilai-nilai agama, terutama di era materialisme dan sekularisme. Yang ketiga, adanya pengaruh media dan teknologi. Mad'u lebih banyak terpapar informasi dari media yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga sulit menerima pesan dakwah. Yang keempat adalah resistensi terhadap dakwah. Beberapa kelompok masyarakat mungkin merasa dakwah terlalu normatif atau tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Dan solusi yang mungkin dapat diterapkan yang pertama adalah pendekatan dakwah yang personal sesuai karakteristik mad'u. Kemudian, menggunakan isu-isu kekinian yang relevan dengan kehidupan mad'u untuk menarik perhatian. Dan yang terakhir, yaitu solusinya adalah untuk mengedukasi mad'u tentang pentingnya agama melalui media yang mereka konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, yaitu tentang materi dakwah atau maddah, yang mana di materi dakwah ini ada mengalami problematika. Yang pertama, adanya ketidakrelevanan materi. Materi dakwah seringkali bersifat normatif dan tidak menyentuh permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat. Kurangnya pembahasan tentang isu-isu modern seperti teknologi, lingkungan, atau ekonomi Islam. Yang kedua, adanya pengulangan materi yang sama. Mad'u mungkin merasa bosan karena materi dakwah yang disampaikan cenderung monoton dan kurang inovatif. Yang ketiga, kesenjangan antara teori dan praktik. Dakwah sering menekankan teori agama, tetapi kurang memberikan solusi praktis bagi permasalahan sehari-hari. Dan yang keempat adalah bahasa yang kurang komunikatif. Materi dakwah yang disampaikan terkadang menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh mad'u, terutama generasi muda. Yang dapat saya berikan solusinya yang pertama yaitu menyusun materi dakwah yang relevan dengan kebutuhan zaman dan permasalahan aktual. Kedua, menyampaikan dakwah dengan cara yang menarik, kreatif, dan interaktif. 3. Memadukan teori keislaman dengan praktik nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana
dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Adapun kesimpulan pada materi bagian ini yaitu problematika dakwah masa kini menuntut dai untuk terus berkembang, baik dalam kompetensi, pemahaman terhadap mad'u maupun materi dakwah. Dengan memahami tantangan ini, dakwah dapat menjadi lebih relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi atau bab yang kelima, yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah pada masa kini. Dakwah di era modern menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan sumber daya dai, mitra dakwah atau mad'u, dan materi dakwah atau maddah. Dan ini adalah penjelasannya. Yang pertama, sumber daya dai. Ada problematika. Yang pertama, adanya keterbatasan kompetensi. Tidak semua dai memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu keislaman, teknologi, atau isu-isu kontemporer. Kurangnya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemahaman sosiokultural. Yang kedua adalah kurangnya dai di daerah tertinggal. Sebagian besar dai terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan daerah terpencil kekurangan pendakwah. Yang ketiga, adanya integritas dan akhlak dai. Beberapa kasus menunjukkan ketidaksesuaian antara ajaran yang disampaikan dengan perilaku dai yang dapat merusak citra dakwah. Yang keempat adalah adaptasi teknologi. Tidak semua dai mampu memanfaatkan media digital atau teknologi modern untuk berdakwah secara efektif. Dan solusinya, yang pertama adalah pelatihan dan pembinaan dai secara berkelanjutan, mengadakan program dakwah khusus untuk daerah terpencil. Yang ketiga, ada penekanan pada peningkatan akhlak dan integritas dai. Dan yang terakhir adalah penguatan teknologi digital sebagai alat dakwah. Lanjut ke bagian yang kedua tentang mitra dakwah atau mad'u. Problematika yang dihadapi dari mitra dakwah atau mad'u yang pertama adalah adanya beragamnya karakteristik mad'u. Mad'u terdiri dari berbagai latar belakang, seperti usia, pendidikan, budaya, dan tingkat pemahaman agama. Hal ini memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, minimnya kesadaran keagamaan. Sebagian mad'u kurang peduli terhadap nilai-nilai agama, terutama di era materialisme dan sekularisme. Yang ketiga, adanya pengaruh media dan teknologi. Mad'u lebih banyak terpapar informasi dari media yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga sulit menerima pesan dakwah. Yang keempat adalah resistensi terhadap dakwah. Beberapa kelompok masyarakat mungkin merasa dakwah terlalu normatif atau tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Dan solusi yang mungkin dapat diterapkan yang pertama adalah pendekatan dakwah yang personal sesuai karakteristik mad'u. Kemudian, menggunakan isu-isu kekinian yang relevan dengan kehidupan mad'u untuk menarik perhatian. Dan yang terakhir, yaitu solusinya adalah untuk mengedukasi mad'u tentang pentingnya agama melalui media yang mereka konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, yaitu tentang materi dakwah atau maddah, yang mana di materi dakwah ini ada mengalami problematika yang pertama, adanya ketidakrelevanan materi. Materi dakwah seringkali bersifat normatif dan tidak menyentuh permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat. Kurangnya pembahasan tentang isu-isu modern seperti teknologi, lingkungan, atau ekonomi Islam. Yang kedua, adanya pengulangan materi yang sama. Mad'u mungkin merasa bosan karena materi dakwah yang disampaikan cenderung monoton dan kurang inovatif. Yang ketiga, kesenjangan antara teori dan praktik. Dakwah sering menekankan teori agama, tetapi kurang memberikan solusi praktis bagi permasalahan sehari-hari. Dan yang keempat adalah bahasa yang kurang komunikatif.
Materi dakwah yang disampaikan terkadang menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh mad'u, terutama generasi muda. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan dalam pembagian bahasan tentang materi dakwah atau maddah? Yang dapat saya berikan solusinya yang pertama yaitu menyusun materi dakwah yang relevan dengan kebutuhan zaman dan permasalahan aktual. Kedua, menyampaikan dakwah dengan cara yang menarik, kreatif, dan interaktif. Tiga, memadukan teori keislaman dengan praktik nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Adapun kesimpulan pada materi bagian ini yaitu problematika dakwah masa kini menuntut dai untuk terus berkembang, baik dalam kompetensi, pemahaman terhadap mad'u maupun materi dakwah. Dengan memahami tantangan ini, dakwah dapat menjadi lebih relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Lanjut pada pembagian bahasan yang keenam atau materi yang keenam yang berjudul Faktor Hidayah dalam Dakwah. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang yang pertama, arti hidayah dan macam-macamnya. Arti hidayah berasal dari bahasa Arab hadaya, yang berarti petunjuk atau bimbingan. Dalam konteks dakwah, hidayah merujuk pada petunjuk Allah kepada manusia untuk mengenal kebenaran dan menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Adapun macam-macam hidayah, pertama yaitu hidayah fitrah. Hidayah fitrah adalah petunjuk yang diberikan Allah sejak manusia lahir berupa naluri untuk mengenal kebenaran dan Tuhan. Contohnya yaitu kecenderungan manusia untuk mencari makna hidup dan berbuat baik. Hidayah yang kedua yaitu hidayah panca indera. Hidayah panca indera adalah kemampuan manusia untuk memahami alam sekitar melalui indera seperti penglihatan dan pendengaran. Contohnya yaitu menyaksikan keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah. Hidayah yang ketiga adalah hidayah akal. Hidayah akal adalah petunjuk yang diberikan Allah melalui kemampuan berpikir dan merenung. Contohnya adalah akal yang membimbing manusia untuk membedakan yang benar dan yang salah. Sedangkan hidayah yang keempat adalah hidayah agama atau wahyu. Hidayah agama atau wahyu ini adalah petunjuk Allah yang diturunkan melalui wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hidayah ini menjadi landasan utama dalam dakwah. Hidayah yang kelima yaitu hidayah taufik. Hidayah taufik adalah petunjuk khusus dari Allah yang membawa seseorang untuk menerima kebenaran Islam dan mengamalkannya. Hidayah taufik sepenuhnya hak prerogatif Allah. Selanjutnya, bagian yang kedua, yaitu hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Hidayah sebagai faktor utama. Hidayah memiliki peran penting dalam kasus-kasus konversi agama. Banyak orang yang menerima Islam sebagai agama mereka setelah mendapatkan hidayah, baik melalui pengalaman spiritual, perenungan, atau interaksi dengan dakwah Islam. Selanjutnya, ada kasus-kasus yang sering terjadi. Yang pertama, pengalaman spiritual. Beberapa individu mendapat hidayah setelah mengalami mimpi, kejadian luar biasa, atau krisis kehidupan yang mendorong mereka mencari makna hidup. Contohnya adalah ketika seseorang yang menemukan kedamaian setelah membaca Al-Quran. Kedua, adalah keteladanan seorang muslim. Perilaku seorang muslim yang menunjukkan akhlak mulia sering menjadi penyebab seseorang tertarik pada Islam. Contohnya yaitu konversi agama karena menyaksikan kejujuran dan kebaikan seorang dai atau teman muslim. Yang ketiga adalah pemahaman rasional. Pemahaman rasional adalah beberapa orang memilih Islam setelah mempelajari ajaran Islam yang logis dan sesuai dengan akal. Contohnya adalah ketika seseorang ilmuwan yang menerima Islam setelah mengkaji mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Yang keempat adalah interaksi dengan komunitas muslim. Keterlibatan dalam kegiatan dakwah atau pergaulan dengan umat Islam dapat menjadi jalan hidayah. Contohnya, ketika non-muslim yang memeluk Islam setelah ikut dalam program dakwah sosial. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang ketiga, tentang hidayah dan ikhtiar dakwah.
Hidayah sebagai milik Allah. Hidayah taufik adalah hak prerogatif Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Qasas 56. Ikhtiar dakwah meliputi meski hidayah berasal dari Allah, dai tetap memiliki kewajiban untuk berikhtiar menyampaikan dakwah dengan cara yang terbaik. Dakwah adalah sarana bagi mad'u untuk menerima hidayah, tetapi hasil akhirnya tetap tergantung pada kehendak Allah. Selanjutnya adalah keterkaitan hidayah dan ikhtiar. Yang pertama, kewajiban dai. Dai bertugas menyampaikan pesan Islam secara jelas, bijak, dan sesuai syariat. Contohnya menggunakan metode yang relevan dan menyentuh hati mad'u. Kedua, kebebasan mad'u. Hidayah hanya akan diterima jika mad'u memiliki niat untuk mencari kebenaran. Contohnya adalah ketika seseorang membuka hati dan pikiran terhadap dakwah. Sedangkan yang ketiga adalah sinergi hidayah dan dakwah. Ikhtiar dakwah yang dilakukan dengan baik dapat menjadi jalan Allah menurunkan hidayah kepada mad'u. Contohnya adalah kisah Umar bin Khattab yang mendapatkan hidayah setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Jadi, kesimpulan pada bagian materi ini adalah hidayah adalah anugerah Allah yang membawa manusia kepada kebenaran, sedangkan dakwah adalah usaha manusia untuk menjadi perantara penyampaian hidayah. Keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada usaha dai, tetapi juga pada kehendak Allah dan kesiapan mad'u untuk menerima hidayah. Dan yang terakhir adalah dengan memahami hidayah dan ikhtiar dakwah, seorang dai dapat menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan penuh semangat, menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Materi yang terakhir atau bab yang terakhir adalah pembahasan tentang efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Pada bagian bab ini meliputi persuasi dakwah, tahap-tahap perubahan perilaku, dan evaluasi efek dakwah. Yang pertama akan kita bahas yaitu persuasi dakwah. Persuasi dakwah adalah upaya untuk memengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan mad'u atau sasaran dakwah, sehingga mereka menerima, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Adapun elemen persuasi dakwah, yang pertama adalah komunikator atau dai. Dai harus memiliki kredibilitas, akhlak yang baik, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Yang kedua, pesan dakwah. Isi dakwah harus jelas, relevan, dan sesuai kebutuhan mad'u. Yang ketiga, media dakwah. Media dakwah menggunakan media yang sesuai, seperti ceramah langsung, media sosial, atau melalui media dialog. Dan yang keempat yaitu mad'u atau penerima pesan. Mad'u atau penerima pesan memahami karakteristik mad'u seperti latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan kebutuhan spiritual. Kemudian, ada prinsip persuasi. Prinsip persuasi yang pertama adalah berdakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun, yang mana itu terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang kedua, prinsip persuasi adalah menggunakan pendekatan empatik untuk menyentuh hati mad'u. Selanjutnya, pada bagian yang kedua adalah tahap-tahap perubahan perilaku. Perubahan atau perubahan perilaku yang terjadi dalam dakwah terjadi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama ada efek kognitif atau pemahaman. Definisi efek kognitif adalah perubahan dalam pengetahuan atau pemahaman mad'u tentang pesan dakwah. Nah, jadi contohnya adalah seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui hukum halal dan haram menjadi paham setelah mendengar ceramah. Adapun strateginya yaitu menyampaikan dakwah dengan informasi yang logis, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian menggunakan pendekatan edukatif, seperti diskusi interaktif atau penyampaian materi secara sistematis. Kemudian yang kedua ada efek afektif atau perasaan dan sikap. Definisi efek efektif adalah perubahan pada emosi, sikap, atau perasaan mad'u terhadap nilai-nilai Islam. Contohnya adalah seseorang merasa tersentuh setelah mendengar kisah inspiratif tentang pengorbanan Nabi Muhammad SAW.
Adapun strateginya yaitu menggunakan pendekatan emosional seperti cerita yang menggugah hati atau pengalaman spiritual. Kemudian juga memberikan keteladanan yang menunjukkan nilai-nilai Islam secara praktis. Dan yang ketiga adalah efek behavioral atau perilaku. Definisi efek behavioral adalah perubahan nyata dalam tindakan atau kebiasaan mad'u sesuai ajaran Islam. Contohnya adalah ketika seseorang yang sebelumnya tidak melaksanakan sholat mulai melakukannya secara konsisten. Strategi yang dapat dilakukan yang pertama adalah memberikan panduan praktis untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah strategi mendampingi mad'u selama proses perubahan perilaku untuk memastikan keberlanjutan. Kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu evaluasi efek dakwah. Pada bagian yang terakhir tentang evaluasi efek dakwah ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dakwah dalam menghasilkan perubahan perilaku. Yang pertama yaitu tahapan evaluasi berupa pengalaman atau pengamatan langsung. Jadi, di bagian ini yaitu mengamati perubahan pada aspek kognitif, efektif, dan perilaku mad'u. Contohnya, apakah mad'u mulai memahami ajaran Islam dan mengamalkannya? Kedua, umpan balik atau feedback dari mad'u. Umpan balik atau feedback dari mad'u ini yaitu mendengarkan tanggapan mad'u terhadap pesan dakwah. Contohnya, apakah pesan dakwah itu relevan dengan kebutuhan mereka? Yang ketiga yaitu analisis media dan metode. Analisis media dan metode ini mengevaluasi efektivitas media dan metode dakwah yang digunakan. Contoh, apakah penggunaan media sosial lebih efektif daripada ceramah langsung? Dan yang keempat adalah perbaikan dan koreksi. Perbaikan dan koreksi menentukan kekurangan dalam strategi dakwah dan memperbaikinya untuk kegiatan berikutnya. Dan selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan terbagi menjadi 3. Yang pertama, efek kognitif. Efek kognitif ini yaitu mad'u menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua ada efek afektif. Mad'u merasa lebih dekat dengan Islam secara emosional. Dan yang terakhir yaitu efek behavioral. Efek behavioral yaitu mad'u mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulan pada pembagian materi yang terakhir, materi yang ketujuh ini adalah dakwah yang efektif harus mampu memengaruhi aspek kognitif, afektif, dan perilaku mad'u secara menyeluruh. Persuasi yang bijaksana dan evaluasi yang berkelanjutan akan membantu memastikan dakwah mencapai tujuan utamanya, yaitu membawa manusia kepada kebenaran Islam. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi dalam mata kuliah ilmu dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.